Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang mengurapi kami semua. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan untuk bisa fokus. Tuhan Roh Kudus yang ajarkan kepada kami, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya yang di tempat ini ataupun yang streaming ya. Saya hari ini mau sharing tentang Unity in Diversity. Apa itu ya Unity in Diversity ya? Next. Nah, bahasa Indonesia ternyata persatuan di dalam perbedaan. Nah, kalau kita ketik Unity in Diversity itu ternyata Bhinneka Tunggal Ika juga artinya seperti itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tapi saya nggak akan bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi tentang persatuan di dalam perbedaan. Ya, kita punya Tuhan yang apa ya? Punya Tuhan yang kreatif, punya Tuhan yang kalau menciptakan segala sesuatu itu detail dan limited edition. Ya, seperti kita semua diciptakan secara limited edition. Tidak ada duanya di dunia ini, benar nggak? Oke, next saya baca. Di Mazmur 139 ayat 13 ayat 14. Sebablah engkaulah ini kan Tuhannya, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita semua itu berbeda. Benar ya? Tidak ada yang sama. Kita lihat kalau Lucky sama Gidi juga walaupun kembar, kita tahu ya walaupun mirip dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita semua diciptakan Tuhan ini limited edition. Ya, tidak ada yang keduanya. Kita diciptakan secara khusus. Saudara, kalau barang-barang yang diciptakan limited edition itu lebih mahal. Ya, kalau yang suka mungkin mobil-mobil sports car yang mahal-mahal itu, kalau pabrikan keluarin barang yang terbatas mungkin cuma 100 atau 10 unit saja di dunia, itu pasti akan lebih mahal daripada barang-barang produksi dia yang lain yang diproduksi secara secara massal. Benar ya, seperti itu ya. Nah, jam-jam juga ada yang seperti itu, yang limited edition dikeluarin secara khusus dari pabriknya sedikit sekali. Nah, itu nilainya lebih mahal. Nah, kita bayangkan kalau kita cuma satu di dunia, berarti betapa berharganya kita, mahal sekali kita nih. Ya, kita berharga sekali di mata Tuhan, dan Tuhan yang membentuk dan menenun kita sejak dari dalam kandungan. Tuhan menciptakan kita semua khusus dengan apa yang Tuhan berikan, mungkin talenta yang Tuhan berikan, dengan karakter apapun yang Tuhan berikan, semuanya khusus, tidak ada yang sama. Nah, semua ini berbeda. Nah, tapi Tuhan ingin supaya setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita ini menjadi satu. Nah, kadang ini tidak mudah, saudara. Kadang ada manusia ingin orang lain seperti dirinya, padahal tidak akan bisa. Ya, ketika ada orang yang mau memaksakan orang lain menjadi seperti dirinya, ini akan menjadi masalah, benar nggak? Ya, padahal semua itu kan berbeda. Diciptakannya khusus, Tuhan punya tujuan yang khusus. Semua hal-hal tentang orang tersebut berbeda dengan yang lain, untuk disamakan tidak mudah. Nah, waktu saya nikah kan sama si Rere, orang kan kadang-kadang nikah kan atau pacaran, oh saya mau cari yang cocok. Cari yang cocok, pasti kan seperti itu, mau cari yang cocok. Nah, tapi ternyata yang cocok dengan kita itu bukan yang berarti sama. Ya, semuanya mau sama, semuanya sama, susah kalau semuanya sama. Ya, itu kan kayak komunis, kalau semuanya sama kayak orang komunis, kalau zaman dulu saya lihat kan rambutnya semua poni semua gitu kan, dipotong poni gitu. Nanti kalau ibu-ibu yang suka pakai jambul kan susah. Ya, susah, bener gak? Kalau semua sama itu seperti orang komunis lah. Dulu semua harus sama. Dulu adiknya papa kan di Hong Kong, dia sebelum di Hong Kong dia pernah ngalamin pulang ke Cungkuo, ke Cina itu, dia ngomong, jadi tiap bulan tuh dulu dikasih, misal semua beras berapa kilo dari pemerintah. Jadi minyak dikasih semua, sama semua, karena di bawah kuasa komunis. Nah, tapi
Ya Tuhan kan tidak menciptakan kita seperti itu, semuanya khusus. Nah waktu saya nikah sama si Rere kan pertama-tama kita kan punya latar belakang keluarga yang berbeda, apa yang saya terima didikan, apa yang Rere terima dalam didikan kan berbeda. Nah waktu pertama-pertama kan susah sekali untuk bisa menyesuaikan. Nah tapi saya tahu, berbeda sama sekali saya. Saya lebih suka mendengar, dia lebih suka berkata-kata kan. Ya, kalau saya suka berkata-kata juga, kasihan dia, nanti omset dia kan nggak bisa keluar. Ya benar nggak? Ya, tapi saya belajar sesuatu itu. Oh iya, ternyata cocok itu bukan berarti sama. Ya, setelah lama saya baru tahu, oh iya. Kan firman Tuhan juga mengatakan, apa yang menjadi kelebihan saya akan menutupi kekurangan dia. Dan apa yang menjadi kelebihan dia yang akan menutupi kekurangan saya kan. Gitu kan firman Tuhan juga ada. Nah di situ ya saya belajar. Apa yang saya tidak punya, apa yang baik dari dia saya bisa ambil. Jadi saya ambil garis tengahnya. Yang tidak baik dari saya buang. Yang baik dari dia saya ambil. Jadi kita kan berdua akan menjadi kaya kan, benar. Menjadi kaya dengan sesuatu yang baik yang Tuhan ajarkan, sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah sama juga waktu kayak pelayanan ke Sulawesi dulu sama si Heri dan sebagainya. Nah kita waktu ngadepin hamba-hamba Tuhan, bertemu hamba-hamba Tuhan, tergantung lihat hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya yang lama ngerjain segala sesuatu, nah itu bagiannya Bapak Kaleb tuh. Bapak Kaleb yang maju, ya terus dia akan ngomong terus dan memotivasi hamba Tuhan itu bisa mengerjakan apa yang Tuhan taruh lah gitu. Kurang lebih gitu. Nah saya kan sama Heri juga kan sama kan, tidak sama-sama sekali. Saya lebih banyak menerkan dia lebih banyak berkata-kata. Ya kalau saya disuruh ngomong seperti Heri juga mungkin tidak bisa. Tapi Heri juga suruh jangan berkata-kata juga dia susah pasti susah saya percaya kalau dia suruh diam terus gitu ya. Ya tapi itu sebenarnya Tuhan tuh kasih orang-orang yang berbeda dalam hidup kita supaya apa? Untuk memperlengkapi semuanya. Kita tidak bisa melakukan semuanya ini sendirian kan. Ya apapun juga yang Tuhan tidak bisa kita melakukan semuanya sendirian. Nah, oke, next. Nah Tuhan ini adalah Tuhan yang kreatif yang selalu, bukan ini. Saya minta ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 5. Ya. Nah sama, ada 1 Korintus 12 ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah waktu awal-awal saya bertobat yang di YWAM itu saya belajar sesuatu. Dulu kan saya gereja tapi gitu tidak tahu tentang pelayanan dan sebagainya. Waktu saya pertama sekali bertobat diajarkan tentang pelayanan. Ya kadang-kadang kita bikin drama kecil berapa orang, kita masuk ke gereja-gereja, ya pelayanan di sana. Nah, terus staff-staff juga ngajarin tentang banyak pelayanan lain. Ada staff-staff juga yang hatinya buat anak-anak sekolah minggu. Saya kan baru tahu lah, itu sesuatu yang baru buat saya. Kadang juga kita diajak ke pinggir rel kereta. Nah, di situ tuh banyak rumah-rumah kayak dari triplek, dus-dus dan sebagainya. Kita layanin orang-orang yang di sana, kita bawain makanan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata ada juga waktu itu saya datengin seperti di perempatan gitu ada pengamen anak-aanak jalanan, saya datengin. Saya cuma ngajak ngobrol sebentar, Mas dari mana Mas dan sebagainya. Dia tuh nangis toh, dia nangis. Kok kenapa ya saya tuh? Jadi kok Mas kok mau ngajak saya ngomong kata dia tuh, mau ngajak saya berbicara. Loh kata saya kenapa emangnya? Ya kok saya orang seperti saya kok kamu kok mau ngobrol sama saya. Jadi orang seperti itu waktu itu yang saya dia merasa dirinya kayak rendah sekali, seperti tidak layak. Waktu ada orang yang ngajak ngobrol sepertinya dia mendapatkan satu anugerah. Kok saya baru ngerti. Banyak kan waktu saya ngobrol sama mereka anak-anak jalan, mereka tuh ternyata banyak dari kota-kota lain punya masalah di rumahnya, mereka kabur. Jadi mereka jadi anak jalanan seperti itu. Kebanyakan yang saya tanyain seperti itu. Jadi kabur dari kota ini, ya pasti semua masalah di rumah lah ya. Nah, waktu itu juga diajarin juga kita
dibawa ke sama pemimpin ke dinas sosial lah, dinas sosial di Surabaya. Kita layanin orang-orang gila. Orang-orang gila yang sebenarnya ya itu nggak bisa diajak ngobrol, kadang cuma bisa ketawa-ketawa, ya kita nyembah Tuhan, muji Tuhan pakai gitar gitu, ngajakin mereka nari, pokoknya mereka bersuka cita. Ya di situ saya baru tahu, oh ternyata ya Tuhan itu kreatif, dalam arti Tuhan itu hatinya di mana-mana. Kita tahu ya kalau yang di Semarang juga kan ada tuh Pak Agus kalau nggak salah, yang mukanya tatoan semua, dia pendeta. Dia punya mungkin sekitar 200 anak jalanan yang dia rawat, dia sekolahkan dan sebagainya. Ada yang gila juga dia mandiin, dan sampai akhirnya benar-benar orang ini yang gila ini bisa dipulihkan Tuhan. Nah, di sini ya kita belajar pelayanan itu banyak, tapi semua dari Tuhan. Hatinya Tuhan itu ada di mana-mana. Ya Tuhan itu ya kreatif, Tuhan itu tidak ingin membuat sesuatu semua itu sama. Ya, pelayanannya banyak, tapi Tuhan satu yang memberikan hati untuk semuanya ini. Nah, di sini saya juga belajar tentang ada rupa-rupa pelajaran. Ya, pelajaran tetapi satu Tuhan yang mengajarkan. Ya, satu Tuhan yang mengajarkan. Waktu pertama kali kita disuruh ke pulau-pulau, saya, Bapak Kaleb kan ya, terus Petrus sama Luki, terus sama ada 2 orang wanita dari Maha kan. Nah itu saya mendapatkan sesuatu pengajaran yang baru kan, tentang pemetaan, tentang doling dan sebagainya. Nah ini kan pengajaran yang baru dan banyak ya, adalah bukan banyak. Ada yang mengatakan bahwa ini itu sesat dan sebagainya. Nah saya belajar di sini sebenarnya. Nah kita lakukan semua, saya dengan ketidakmengertian saya yang dapetin dari orang Maha itu saya ikutin lakukan. Waktu itu juga matoknya yang pakai patok tenda yang gede itu masih belum mengerti. Pokoknya kita lakukan semua. Nah sampai sudah seperti selesai, Ibu Panglima kasih tahu, udah kalian cepat keluar dari wilayah itu. Nah nanti Tuhan akan tunjukkan satu tanda yang kalian tahu bahwa ini semua yang dari Tuhan. Ya udah, jadi habis itu kita selesai, udah beres-beres segala macam, kita keluar. Waktu keluar dari batas kota di satu kabupaten, kita keluar, begitu keluar dari melewati batas itu, waktu kita lihat ke langit itu ada pelangi, saudara, ada pelangi. Jadi kita semua turun foto-foto, kaget. Nah, waktu kita naik ke mobil lagi, kita jalan sebentar, pelanginya hilang. Nah di situ saya tahu, oh iya, apa yang kita lakukan ini semua yang berasal dari Tuhan. Tuhan tunjukkan tandanya di langit, tunjukkan pelangi di langit, bahwa semua ini seperti yang Tuhan mau. Nah saudara, ketika kuasa kegelapan marah, berarti apa yang kita lakukan sudah benar. Amin. Ya seperti itu. Nah bukan cuma di situ. Nah waktu itu hamba Tuhan juga ada yang cerita. Setelah apa yang kalian lakukan datang ke tempat ini, semuanya berbeda, secara roh berbeda. Ya pokoknya saya nggak bisa cerita, banyak hal yang Tuhan bukakan. Nah di sini saya belajar, ada rupa-rupa pengajaran tetapi satu Tuhan. Ya balikin yang tadi nomor 1. Ya Tuhan ini kreatif, selalu ada sesuatu yang baru. Kadang-kadang semua yang Tuhan berikan yang sekarang yang ada di luar dari Alkitab. Tapi ternyata bukan masalah jadi orang kadang-kadang berpatok dengan Alkitab, tidak Alkitabiah, itu bukan dari Tuhan. Tetapi ternyata waktu saya alamin seperti itu, ada sesuatu yang baru setelah Alkitab ini ada, ternyata Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baru. Nah seperti ini, waktu ada pengajaran yang baru itu, kita ya buat saya belajar, kalau ada misalnya Tuhan kasih pengajaran yang baru kepada gereja lain atau orang lain, saya belajar untuk menghargai apa yang dia dapat karena saya belum mengerti. Dan saya tidak akan menghakimi apa yang dia dapat. Karena apa? Karena apa yang Tuhan ajarkan kepada kita juga di Bahtera tentang pemetaan dan sebagainya itu kan sesuatu yang baru. Orang belum mengerti, mungkin ya seperti itu. Tapi saya akan belajar waktu Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru sama orang dan kita belum mengerti.
Lebih baik kita simpan dalam hati, menghargai itu, dan sampai kita benar-benar mengerti, oh ternyata Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru itu. Ya jadi semua itu tidak bisa sama. Karena apa yang Tuhan ajarkan kepada kita secara pribadi, ataupun Tuhan yang ajarkan kepada gereja, ataupun suatu pelayanan itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, tapi perbedaan ini jangan membuat kita jadi saling menghakimi. Perbedaan ini jangan membuat kita saling benar-benar terpecah. Kenapa? Ya karena Tuhan kita itu kaya. Ya dia tidak akan mengajarkan cuma satu hal saja. Ya semua sama kan seperti tadi. Tuhan kita itu kreatif. Selalu ada yang baru. Ya mungkin di pelayanan lain Tuhan ajarkan sesuatu yang baru yang kita belum mengerti. Kita jangan hakimin. Biar itu kita simpan dalam hati sampai kita bisa mengerti. Kita minta Tuhan Roh Kudus untuk memberikan pengertian ini kepada kita. Ya, ini ya tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita belum mengerti, mudah sekali kita bisa jatuh dalam menghakimi. Ya, tapi kita punya Tuhan yang benar-benar kreatif. Semua yang Tuhan kerjakan itu khusus dan khusus dan khusus terus. Nah, ini saya mau cerita juga. Ini intermezzo lah. Ini ceritanya zaman dulu ketika jari-jari bisa berbicara. Ya, jari-jari ini semua sedang berbicara dan menyombongkan tentang kehebatan-kehebatannya. Ya, yang pertama jempol. Jempol berkata, saya paling hebat. Kenapa? Ketika orang mengatakan bahwa ini bagus barangnya, ini good, pasti akan mengacungkan jempol. Semua yang baik, apapun yang orang itu dapatkan, apapun yang orang itu akan katakan, dia pasti akan mengacungkan jempolnya. Nah, terus yang kedua, jari telunjuk nggak mau kalah. Nah, jari telunjuk ini mengatakan, tidak, saya yang lebih hebat. Kenapa? Kalau semua manusia yang menunjuk tidak mungkin pakai jari tengah kan? Ya, itu kan nggak sopan. Ya, pasti pakai jari telunjuk. Saya lebih hebat dari kamu. Nah, oke. Terus yang ketiga, jari tengah. Jari tengah juga nggak mau kalah. Dia menyombongkan dirinya. Dia berkata, oh tidak, saya jari yang paling tinggi di antara kalian semua. Kalian semua lebih kecil daripada saya. Dan terus akhirnya yang keempat, jari kelingking. Nah, jari kelingking ini juga tidak mau kalah, saudara. Ya, ini jari manis. Ya, jari manis ini dia berkata, tidak. Semua kalau orang menikah, dia pasti akan taruh cincinnya di jari manis. Tidak mungkin di jempol ataupun di jari yang lain. Ya. Nah, terus yang terakhir, jari kelingking, tidak, saya juga lebih hebat dari kalian. Kenapa? Karena maaf ya, kalau manusia mau buang kotoran di hidungnya pasti pakai jari manis. Tidak mungkin pakai jari jempol, kata dia tuh. Kan repot kalau pakai jari jempol. Nah, setelah mereka itu ribut dan menyombongkan kehebatannya masing-masing, terus mulut berbicara kepada mereka. Stop, stop. Kalian semua sombong. Coba, apakah kalian bisa melakukan sesuatu tanpa yang lain? Nah, seperti gambar ini. Coba, jempol, kamu bisa nggak mengangkat batu itu sendirian? Atau jari telunjuk, setiap jari-jari ini kalian sombong, menyombongkan diri kalian sendiri. Mungkin kalian punya kehebatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, tapi kalian bisa nggak angkat batu itu? Nggak bisa kan? Ya, jari-jari ini mungkin berbeda, saudara. Punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, tapi ketika dia berdiri sendiri, dia tidak bisa mengangkat batu itu. Dia tidak ada apa-apanya. Nah, ini berbicara tentang persatuan di dalam kesatuan ini. Nah, atau salah satu dari jari ini jika nggak ada, bisa nggak? Bisa mungkin ngangkat, tapi tidak akan sempurna. Kekuatannya tidak akan sempurna. Apalagi kalau nggak ada jari jempol lebih susah kan ya ngangkat gitu. Atau nggak ada jari tengah juga mungkin bisa, tapi kekuatannya tidak akan sama. Atau salah satu dari jari ini sakit, terluka. Bisa nggak ngangkat? Bisa. Tapi kekuatannya tidak akan maksimal. Ya, betul ya. Oke, next. Minta ayatnya. Ya, yang kedua adalah kita itu membutuhkan satu sama lain. Di dalam perbedaan-perbedaan kita,
dengan ya apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita tidak bisa sombong bahwa kita bisa melakukan dan sebagainya, saya punya talenta ini dan sebagainya, karena kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya ini seperti jari-jari tadi untuk mengangkat batu yang ada itu. Semua dibutuhkan kelima jari, dibutuhkan sama-sama. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, kita membutuhkan yang satu dengan yang lain. Ya, kita bisa, ya perlu diperlengkapi yang lain untuk bisa membantu kita. Oke, next. Nah, 1 Korintus 12 ayat 25, yang 26 dulu, next ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ya seperti jari tadi. Kalau satu yang menderita, yang lain menderita. Karena apa? Berarti kan yang lain itu harus mengangkat beban karena yang satunya terluka. Ya, terluka otomatis kekuatannya kurang. Berarti jari-jari yang lain dia harus mengangkat lebih kan, bener gak? Harus pakai tenaga yang lebih untuk membantu jari yang sedang luka ini. Ya, jari yang luka ini harus dibantu, yang lain harus punya kekuatan yang lebih, tenaga yang lebih untuk bisa mengangkat sama-sama. Ya, seperti itu. Jadi satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Oke, next. Yang 25 tadi. Ya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, biarlah kita semua mungkin berbeda-beda. Tapi Tuhan katakan supaya jangan terjadi perpecahan. Supaya saling memperhatikan. Karena kalau yang satu terluka, yang lain turut merasakan dan yang lain kekuatannya akan menjadi berkurang. Nah, kita kan dapat visi dari Tuhan supaya apa yang terjadi di taman itu bisa terjadi di tempat ini, semua mujizat-mujizat. Nah, Sofi juga cerita tentang Nehemia, di mana waktu itu Nehemia balik ke Yerusalem untuk membangun setiap tembok-tembok yang sudah roboh, gerbang-gerbang juga yang terbakar. Kalau dulu saudara, zaman dulu tembok-tembok kota itu semua dibikin apa? Untuk menghadapi serangan musuh. Kalau ada yang menyerang, kalau tembok kotanya kuat akan susah dijebol. Nah, kalau tembok kota itu berlobang, roboh, kalau gerbangnya tidak ada terbakar, itu mudah sekali bagi musuh untuk menyerang. Mudah sekali bagi musuh untuk menyerang. Nah, kita diberi visi ini bukan cuma ya untuk semua yang ada di sini, semua divisi-divisi kita bekerja sama satu sama lain untuk bisa seperti jari-jari tadi mengangkat visi yang Tuhan beri. Ya, batu itu harus diangkat sama-sama, nggak bisa salah satu saja, benar ya. Kalau salah satu jari yang terluka, kekuatannya berkurang. Nah, sama itu ya buat pribadi demi pribadi juga. Hidup kita, apakah tembok-tembok kita, benteng yang ada dalam hidup kita ini jebol atau tidak? Apakah ada celah-celah yang bisa dimasuki kuasa kegelapan? Ya, tembok-tembok itu yang roboh, yang runtuh itu memudahkan musuh untuk menyerang. Nah, saya percaya kalau setiap pribadi di tempat ini kita bertanggung jawab sendiri, kita membereskan hidup kita, kita lihat tembok mana yang roboh dalam hidup kita. Ya, tembok mana yang sudah runtuh dalam hidup kita, yang membuat kita bisa diserang oleh kuasa kegelapan. Kita bereskan itu. Setiap buat pribadi, ya untuk setiap pribadi yang skala kecil. Nah, tapi juga kita semua juga di dalam divisi-divisi yang ada juga kita perlu bekerja sama satu sama lain. Kita membutuhkan satu sama lain, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semua saling melengkapi. Ya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti kita yang nanti Juli ambil bagian kita untuk bayar dengan puasa.
Saya percaya, kita percaya apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan bahwa apa yang terjadi di taman mujizat-mujizat ini, saya percaya akan terjadi di sini. Benar saudara? Ya, pasti terjadi. Kenapa? Karena apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Nah, tapi semua memang harus ada bagian kita yang bayar, yang melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian yang kita bisa lakukan. Bagian yang tidak bisa kita lakukan dengan mujizat dan sebagainya, itu biar menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Ya, ini yang saya sharingkan, biarlah supaya setiap perbedaan apapun dalam hidup kita tidak membuat kita terpecah, tapi kita bisa belajar satu sama lain, bisa memperkaya hidup kita benar-benar, dan kita bisa terus bertumbuh. Dan kita bereskan hidup kita supaya benar-benar tidak ada tembok yang runtuh dalam hidup kita. Tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh kuasa kegelapan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Unity in diversity. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Yong ini yang Tuhan kehendaki. Ini sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam persekutuan ini, ya. Nah, ini kan namanya persekutuan, ya, bersekutu. Kalau namanya bersekutu itu tidak terdiri dari satu orang, beberapa orang kumpul menjadi satu. Nah, saya tadi sedang lihat di terjemahan tentang unity. Unity itu persatuan, ya. Di kamus bahasa Indonesia dikatakan unity itu persatuan atau gabungan, ya. Jadi persekutuan sama dengan persekutuan. Unity itu persekutuan atau gabungan atau ikatan atau kumpulan, ya, dari beberapa bagian langsung menjadi satu. Nah, itu yang dinamakan unity. Saya tadi lihat di terjemahan bahasa Indonesia. Kemarin pada saat saya ada di Mahligai itu di taman, Tuhan tuh ngomong, Tuhan tuh menghendaki kita itu semua kompak. Nah, saya tuh ngomong ke anak-anak, bedanya unity sama kompak itu apa ya? Gitu. Sedangkan di sini ini kita lihat persekutuan ini adalah unity. Persekutuan itu adalah persatuan, gabungan, ikatan, kumpulan, ya. Jadi dari beberapa saudara dari gereja yang lain, ya, saudara jadi pengajaran saudara terima dari tempat yang lain. Nah, saudara dilahirkan dalam keluarga yang berbeda, tadi sudah diceritakan sama Yong. Lalu digabung di sini, ya, digabung di sini. Nah, tadi itu gambar bagus sekali, yang namanya 5 jari, yang punya sifat yang berbeda, yang punya bukannya sifat berbeda, tapi bentuknya juga beda. Nah, itu gambaran dalam persekutuan kita saat ini di Gracia. Kita itu satu dengan yang lain berbeda. Tadi Yoyong sudah dikatakan dalam Mazmur 139, dikatakan kejadian kita itu ajaib, kita itu special edition, ya. Jadi dapat dikatakan anugerah Tuhan kalau saudara dan saya itu bisa bergabung di tempat ini, ya. Sampai menjadi satu dikatakan unity. Tapi selain daripada unity, Tuhan itu kok menghendaki kompak. Nah, sekarang kompak itu apa? Kompak adalah, ini definisinya saya juga lihat di Google tadi. Kompak itu adalah kebersamaan dalam suatu kegiatan. Dikatakan bahwa kompak itu adalah kebersamaan dalam suatu kegiatan, bersatu di dalam pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
Nah, jadi lebih spesifik lagi antara unity dengan kompak ya. Jadi kompak itu lebih spesifikasi lagi, bukan sekedar unity, tapi kompak itu kebersamaan dalam kegiatan. Kebersamaan dalam segala rencana Tuhan atas tempat ini harus ada kebersamaan. Kebersamaan apa? Dalam kegiatan, dalam pikiran, untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kebersamaan ini dilakukan dengan cara saling melengkapi untuk menguatkan. Saling melengkapi untuk menguatkan. Nah, jadi ini terjawab sekali kenapa kemarin Tuhan itu bicara Tuhan merindukan kompak. Kok sedangkan seringkali kita tuh dengarkan unity gitu ya. Tapi kemarin Tuhan itu jelas bicara dengan saya untuk mencapai segala sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk tempat ini. Tuhan sangat merindukan kompak. Coba ya kan kemarin Tuhan ngomong kompak. Jadi saya tuh kompak apa. Nah pagi ini Tuhan jawab dengan khotbahnya Yong dan saya mulai ini apa bedanya unity, karena hari ini pas Yong juga digerakkan Tuhan mendapatkan sesuatu tentang unity. Dan jelas kalau unity itu persatuan, gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian yang menjadi satu, perserikatan. Nah, sedangkan kalau kompak itu lebih lagi, kompak adalah kebersamaan dalam kegiatan, dalam pikiran, bersama melakukan sesuatu yang dinamakan sederap dan selangkah. Ya, jadi sebenarnya kompak itu sederap dan selangkah. Pikiran kita sama untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa dikatakan sederap selangkah? Jadi kalau kita baris begini sederap, ya kalau tangannya begini ya gini semua, tangannya gini semua, itu namanya sederap. Selangkah ya kita katakan kanan kiri kanan kiri. Jadi sederap dan selangkah itu sebenarnya yang dinamakan kekompakan ya. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan rencanakan untuk tempat ini pasti terjadi. Ada bagian yang kita lakukan, kompak, sejiwa, sepikir, dan melakukan bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan sendiri ya. Saya sebagai seorang pemimpin di tempat ini, saya tidak bisa menjadi WL. Saya tidak bisa memain musik. Saya tidak bisa untuk mengerjakan masak-masak seperti GK ya. Saya tidak bisa mengerjakan bagi minyak seperti Ibu Buatlan. Jadi semua punya fungsinya masing-masing, tapi sederap selangkah, sepikiran dan sejalan dengan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk semua pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hari demi hari saat ini Engkau membuat kami kompak Tuhan. Bukan sekedar unity, tapi Engkau merindukan kami ada kekompakan, pikiran yang sama, kebersamaan dalam melakukan semua kegiatan menuju kepada satu tujuan yang Engkau sudah rencanakan. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau mengasihi akan tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami spesial Tuhan, spesial edition, spesial penciptaan-Mu. Terima kasih karena Kau begitu amat sangat baik. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar datang dan mengatakan kepadamu, terima kasih buat semua yang Kau kerjakan buat kami dan buat tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan penggenapan semua janji-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami juga berdoa tetap Tuhan, tidak pernah kami mau berhenti sampai semua rencana-Mu harus jadi buat bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, lakukan, berdaulatlah atas bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memprotek akan bangsa dan negara ini. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam negara dan bangsa kami ini. Kami tetap berdoa, Engkau ikut ambil bagian di dalam pemilihan pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Baik pemimpin-pemimpin di kota ini maupun sampai di provinsi, sampai di kabupaten dan sampai kepada pemerintahan pusat. Tuhan, ikut campurlah Engkau, karena kami tahu apa yang Kau rencanakan harus jadi atas kota ini dan atas bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca yang bermacam-macam, cuaca yang tidak menentu, yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang akan berdaulat atas keadaan cuaca. Dan berikan daya tahan tubuh buat kami. Berikan kepada kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami minta dalam nama-Mu. Biarlah daya tahan tubuh ini menjadi baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami menerima kekuatan baru, kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa, biarlah lawatan boleh terjadi, bukan hanya untuk Pulau Jawa, tapi sampai seluruh Indonesia. Lawatan boleh terjadi ya Tuhan, sampai ke benua-benua. Kami tetap berdoa untuk seluruh benua-benua Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, pemulihan akan terjadi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Keadaan peperangan yang saat ini terus lagi memanas terus menerus. Engkau yang akan terus melakukan proteksi atas mereka. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal, tapi tidak akan membinasakan akan dunia ini Tuhan, kalau belum waktunya. Terima kasih Bapa, dan saat ini siapkan hati kami untuk masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan daripada minyak belenggu cinta ini Tuhan menguasai seluruh hidup kami. Menguasai mata kami Tuhan. Telinga kami juga. Bibir, mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan. Kau berkati tangan kami dan Kau berkati kaki kami Tuhan. Biar sepanjang hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Bahkan kami siap menerima semua berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.